Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang lingkungan organisasi pada PT Sinar Sosro. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putri Antari, NPM 19211211062. Perkenalkan, nama saya Nimade Dewi Hatanita Diantin, PM 19321258. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Eka Cantika Ambarawati, NPM 19321211570. Pada bab 2 landasan teori kali ini ada manajemen SDM. Menurut Henry Shimamura, manajemen SDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan secara umum merupakan pelaku dan kekuatan di luar yang mempengaruhi kemampuan di dalam agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada organisasi. Menurut Gibson dalam Muhyadi, organisasi sebagai entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika oleh satu orang. Organisasi ada karena ketidakmampuan seseorang mencapai tujuan sendiri. Yang keempat ada lingkungan organisasi. Menurut Hicks dan Goulet dalam Sagala, memberikan penjelasan mengenai lingkungan organisasi sebagai sesuatu yang memberikan energi, penyaluran, dan penerimaan organisasi yang berada di sekitar organisasi dan memberikan pengaruh pada keberlangsungan organisasi tersebut. Yang kelima ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dalam institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut Sophia, faktor lingkungan eksternal berpengaruh terhadap kemajuan atau kegagalan sebuah organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Yang terakhir, yang keenam, ada lingkungan internal. Menurut Henry Ahmad Bukhari dan Salim Saladin, mengemukakan bahwa lingkungan internal adalah para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Kali ini ada data profil perusahaan. Yang pertama profil PT Sinar Sosro. Sinar Sosro adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman ringan, terutama yang berbahan dasar teh. PT Sinar Sosro merupakan perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Perusahaan ini memproduksi minuman teh dalam botol yang bernama teh botol, Joy Green Tea, Fruity, dan lain-lain. Pembentukan perusahaan Sosro tidak lepas dari sejarah terciptanya teh botol yang diciptakan oleh keluarga Sosro Jojo. Tahun 1940, keluarga Sosro Jojo memulai usahanya di sebuah kota kecil bernama Slawi di Jawa Tengah. Tahun 1953, keluarga Sosro Jojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota Jakarta untuk memperkenalkan produk teh cap botol yang sudah sangat terkenal di daerah Jawa Tengah. Perjalanan memperkenalkan produk teh cap botol ini dimulai dengan melakukan strategi cicip rasa atau product sampling ke beberapa pasar di kota Jakarta. Pada tahun 1969, muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink tea dalam kemasan botol, dan pada tahun 1974 didirikanlah PT Sinar Sosro. Sinar Sosro memiliki 10 pabrik yang tersebar di Indonesia, yaitu di Cakung, di Tambun dan Cibitung, di Pandeglang, di Serdang, Unggaran, di Gresik dan Mojokerto, Bali, dan Palembang. Data penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data penelitian kualitatif, di mana data penelitian kualitatif ini disajikan dengan menggunakan penjelasan deskriptif.
Tujuan penelitian kualitatif ini untuk menjelaskan kualitas suatu objek atau fenomena tertentu dengan cara pengumpulan data sedalam-dalamnya yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Seperti penelitian tentang analisis lingkungan organisasi pada PT Sinar Sosro kami ini, cara memperoleh data kualitatif bisa dari observasi atau studi literatur, mengutip informasi dari internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis lingkungan internal PT Sinar Sosro. Yang pertama, sumber daya. Tangible. Tangible adalah aset yang bisa dihitung dan dilihat secara langsung. Contohnya, pabrik produksi, supermarket, minimarket, dan karyawan produksi. Intangible adalah aset yang tidak berwujud dan tidak dapat dilihat. Contohnya, pelatihan skill. Yang kedua, kemampuan kumpulan sumber daya, yaitu supermarket dan minimarket. Adapun pelatihan skillnya. Yang ketiga, kompetensi inti, yaitu memproduksi dengan mengikuti standarisasi yang ada, dan pelatihan produksi dengan menggunakan teknologi. Yang keempat, keunggulan kompetensi yang berkesinambungan, yaitu produksi dan pelatihan. Yang kelima, daya saing, yaitu pelatihan dan produksi. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal PT Sinar Sosro. Yang pertama, lingkungan. Mayoritas Indonesia memiliki dataran tinggi yang cocok ditanami teh, dan itu semua sebagai peluang bisnis industri minuman yang dikembangkan oleh anak negeri hingga saat ini maju dan pesat. PT Sinar Sosro merupakan perusahaan pertama Indonesia dan di dunia yang berani mengolah dan menjual teh dalam kemasan untuk dijual kepada masyarakat. Dengan iklan apapun makanannya, minumannya, teh botol Sosro telah merebut hati masyarakat. Yang kedua, teknologi. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, PT Sinar Sosro Ungaran setiap tahunnya memproduksi puluhan juta produk teh kemasan dan mempekerjakan banyak karyawan. Untuk meningkatkan hasil produksi dan efisiensi kerja, perawatan, dan pemeliharaan pada proses produksi, maka PT Teh Botol Sosro Ungaran banyak menggunakan mesin-mesin yang bersifat otomatis dalam produksi. Salah satu di antaranya adalah mesin memasukkan botol. Yang ketiga, pesaing. Di dunia ini kita tidak bisa hidup sendirian. Jika kita benar-benar ingin mengembangkan bisnis kita dengan lebih cepat dan dahsyat, sebenarnya kita juga bisa belajar dari kompetitor yang sudah meraih kesuksesan luar biasa. Selain belajar dari kompetitor, sebenarnya kita juga bisa bekerja sama dengan mereka. Dalam dunia bisnis, erat hubungannya dengan pesaing. Mau tidak mau, siap tidak siap, pasti akan mengalaminya juga. Untuk menghadapi pesaing diperlukan strategi jitu dan unggul. Secara tidak sadar, pesaing mengarah kepada satu pertumbuhan yang baik. Adapun peluang dari adanya pesaing menciptakan strategi, yaitu dengan munculnya para pesaing baru mengharuskan perusahaan untuk bisa menciptakan produk-produk yang unggul. Bukan hanya itu saja, juga perlunya inovasi yang baru. Kompetisi ini harus memacu untuk menjadi lebih baik dan lebih unggul dari pesaing. Yang keempat, konsumen. Target pasar yang diincar oleh Sosro adalah orang yang sedang melakukan perjalanan sehingga butuh penghilang dahaga secara praktis dan mudah didapat.
didapat. Dari awal produk ini ditargetkan untuk konsumen yang sering melakukan perjalanan seperti supir dan pejalan kaki sosro. Adapun peluang dari konsumen tersebut menciptakan strategi serupa, yaitu Sosro menyadari bahwa segmen konsumen ini memiliki keinginan hadirnya minuman yang dapat menghilangkan dahaga di tengah kelelahan dan kondisi panas selama perjalanan. Atribut kepuasan ini dicoba untuk dipenuhi dengan menghadirkan minuman teh dalam kemasan botol yang praktis dan tersedia di kios-kios sepanjang jalan dengan penyajian dingin. Untuk menambah nilai kepuasan teh botol ini disajikan dingin dengan menyediakan box es pada titik-titik penjualannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu analisis lingkungan eksternal PT Sosro. Yang kelima ada pemasok. Target pasar yang diincar oleh Sosro adalah orang yang sering melakukan perjalanan sehingga butuh penghilang dahaga secara praktis dan mudah didapat. Dari awal produk ini ditargetkan untuk konsumen yang sering melakukan perjalanan seperti sopir dan pejalan kaki Sosro. Keenam ada distribusi. Dalam pengembangan bisnisnya, PT Sosro telah mendistribusikan produknya ke seluruh wilayah Nusantara melalui lebih dari 150 kantor cabang penjualan, serta beberapa kantor penjualan wilayah. PT Sosro mengembangkan proses integrasi supply chain mulai dari bahan baku, pengelolaan, packingan, sampai dengan produk tersebut didistribusikan ke end user. Yang terakhir, serikat pekerja. Serikat pekerja dapat menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan sendiri. Contohnya pada kasus permintaan kenaikan upah oleh karyawan pada pihak direksi dengan penawaran kenaikan upah oleh pihak direksi sebesar 0,7% dari gaji pokok. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Presentasi akan kami tutup dengan paramosanti. Om Santi 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 Om.